Suatu bangsa membutuhkan persatuan dan kesatuan yang biasa disebut dengan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia sebagai sebuah negara dalam realitasnya terpisah pada beberapa bagian dan tingkatan. Dari segi geografis dipisahkan oleh lautan dan beratus-ratus pulau besar dan beribu-ribu pulau kecil. Proses integrasi nasional dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada masa tersebut, para pendiri bangsa telah menyadari pentingnya membangun sebuah negara yang kuat dan bersatu untuk menghadapi tantangan masa depan. Salah satu upaya untuk memperkuat integrasi nasional adalah melalui pemersatuan bahasa Indonesia. Namun, proses integrasi nasional tidak berjalan tanpa hambatan. Dalam sejarah perjalanannya, Indonesia mengalami berbagai konflik dan perbedaan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Konflik tersebut dapat berasal dari beberapa perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, serta masalah ekonomi, politik, dan keamanan. Contohnya, konflik di Papua, tepatnya di Timor Timur. Timor Timur merupakan sebuah wilayah yang terletak di wilayah timur Indonesia yang memiliki sejarah dan dinamika yang unik dalam proses integrasi nasional. Sejak masa pendudukan Portugis, Timor Timur telah mengalami perbedaan yang signifikan dalam hal budaya, bahasa, agama, dan wilayah Indonesia lainnya. Selain itu, ketidakpuasan dan konflik antara penduduk Timor Timur dengan Indonesia telah terjadi sejak awal tahun 1970-an. Pada tahun 1999, proses integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia semakin rumit setelah terjadi referendum yang menentukan nasib Timor Timur. Hasil dari referendum tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Konflik internal dan kekerasan akibat hasil referendum ini berdampak pada ribuan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Adapun kronologi pisahnya Timur Timur dari NKRI, yaitu pada tanggal 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia John Howard mengirim surat kepada Presiden B.J. Habibie. Howard mengusulkan agar pemerintah Republik Indonesia meninjau ulang pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timur Timur. Kemudian, pada tanggal 25 Januari 1999, digelar rapat untuk membahas surat Howard. Tolong dipelajari apakah setelah 22 tahun bergabung dengan Indonesia, masyarakat Tim-Tim masih merasa belum cukup bersatu dengan kita? Bagaimana kalau kita bisa baik-baik saja melalui sidang umum MPR, kata Presiden B.J. Habibie waktu itu. Kemudian, tanggal 27 Januari 1999, Ali Alatas selaku Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mengumumkan menawarkan opsi otonomi khusus yang sangat diperluas kepada Timur Timur. Jika ditolak, maka pemerintah Indonesia akan merelakan Timur Timur. Sempat terjadi pro kontra di internal kabinet pada saat itu. Maret hingga April 1999 terjadi serangkaian peristiwa yang menegangkan di Timur Timur, antara lain eksodus massal warga pendatang, kekerasan di gereja Lukuisa yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi, hingga kerusuhan besar di Dili yang menelan korban jiwa. Hingga 21 April 1999, kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan menandatangani kesepakatan damai di kediaman Uskup Belo dengan disaksikan oleh Menhankam atau Pangapiranto, Wakil Ketua Komnas HAM Joko Sugianto, serta beberapa tokoh lainnya. 27 April 1999, Presiden B.J. Habibie menggelar pertemuan dengan John Howard. Habibie mengungkapkan dan melaksanakan penentuan pendapat untuk mengetahui kemauan rakyat Timur Timur. Pada tanggal 5 Mei 1999,
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Portugal Jaime Gama bersama Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakatan pelaksanaan penentuan pendapat rakyat Timur Timur di markas PBB New York. 2 hari kemudian, sidang umum PBB menerima dengan bulat hasil kesepakatan itu. 17 Mei 1999, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Kepres nomor 43 tahun 1999 tentang Tim Pengamanan Persetujuan RI Portugal tentang Timur Timur. Kemudian dikuatkan dengan Impres nomor 5 1999 tentang langkah pemantapan persetujuan RI Portugal. Kemudian 16 sampai 18 Juni 1999, perwakilan kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan Timur Timur bertemu di Jakarta. Kedua kubu mereka sepakat menyerahkan senjata kepada PBB atau Pemerintah Republik Indonesia. 30 Agustus 1999, setelah terjadi serangkaian konflik, penentuan pendapat rakyat Timur Timur dilaksanakan. PBB mengumumkan hasil 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi, sisanya tidak sah. Dengan demikian, Timur Timur dipastikan bakal segera lepas dari NKRI. 26 Oktober 1999, Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menggantikan B.J. Habibie menandatangani surat keputusan penentuan Kabinet Untaid atau pemerintah transisi di Timur Timur. 30 Oktober 1999, bendera merah putih diturunkan dari Timur Timur dalam upacara yang sangat sederhana. Media dilarang meliput acara ini kecuali RTP Portugal. Kemudian 20 Mei 2002, Timur resmi menjadi negara merdeka bernama Timur Leste. Adapun faktor-faktor lepasnya dari Timur Timur dari NKRI ada 2. Yang pertama itu faktor internal meliputi. Yang pertama, masalah HAM yang terjadi di Timur Timur. Yang kedua, degradasi sumber daya akibat kerusuhan yang telah terjadi menyebabkan harga-harga pokok di seluruh wilayah Tim-Tim sangat mahal. Sehingga pada penghujung tahun 1999 terjadi inflasi dengan indeks harga konsumen bagi orang miskin di Dili naik sebesar 200%. Yang ketiga, pemulihan ekonomi dan politik di Indonesia. Yang keempat, adanya gerakan organisasi dari para pejuang Tim-Tim yaitu Valintil atau Armed Force for the National Liberation of East Timor, CNRT, the National Council for East Timor's Resistance, Valintil Revolution for an Independent East Timor, ASDT, Timor Social Democratic Association. Dengan adanya organisasi tersebut, maka rakyat Tim-Tim melakukan pemberontakan untuk meminta kemerdekaannya sendiri dan melepaskan diri dari NKRI. Yang kelima, terbentuknya milisi-milisi. Salah satu milisi itu APODETI, Timor's Popular Democratic Association. Milisi tersebut merupakan kelompok bayangan dengan kepentingan mengacaukan situasi keamanan dan meneror masyarakat di Tim-Tim supaya tidak berani melawan atau merdeka dari Indonesia. Baik, untuk faktor kedua itu faktor eksternal. Yang pertama itu kuatnya tekanan dunia internasional terhadap penyelesaian masalah Timur Timur. Yang kedua, adanya negara Australia memberikan pengaruh kepada Timor Leste secara imaterial. Yang ketiga, Australia mengambil kesempatan untuk melakukan kerjasama pada Timor Leste di bidang sumber minyak di perbatasan. Kesimpulan, integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan masyarakat melalui identitasnya,
di dalam suatu negara agar tercapainya suatu persatuan dan kesatuan. Sekian dan terima kasih.